yaitu penyampaian sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Irma Damayanti, SDS MDS. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Sinta ya jadi MC ya kemarin. Oke, mungkin saya mau ucapkan dulu terima kasih pada Bu Ayu ya sudah menginisiasi acara webinar kuliah tamu untuk di hari ini ya. Mohon maaf juga tadi saya sambil kelas nih jadi sambung menyambung. Tapi udah ada apa progres untuk di pemasaran desain udah oke banget nih Bu Ayu nih. Sambil di jalan lagi, waduh ya kan. Kemudian Pak Akbar, terima kasih juga Pak sudah menyempatkan waktunya nih. Ya, kita dari Universitas Unggul mungkin belum kenal nih ya. Mungkin temennya Bu Ayu nih saya baru baru kenalan hari ini. Ya, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi dosen tamu di hari ini. Mungkin tadi mahasiswa kita tidak terlalu banyak ya, jadi mungkin cuma hanya segini nih dari desain interior ya. Tapi udah oke lah, ini anak-anaknya paling rajin nih kalau menurut saya nih angkatannya nih. Ya, jadi oke. Kemudian tadi saya lihat seminarnya hari ini memanfaatkan platform digital ya dan media sosial. Waduh, ini saya kayaknya kok dibandingkan mereka-mereka nih, saya gaptek nih kayaknya, Pak. Saya nggak punya TikTok, nggak punya IG nih. Apalagi jualan versi medsos sekarang lagi booming banget ya. Jadi pasti untuk pemasaran desain, terutama kalau mereka sudah punya desain, untuk media sosial hanya untuk memperlancar usaha nih ya. Nah, ini berarti harusnya ilmunya akan bermanfaat nih buat semuanya. Ya, semoga bisa bermanfaat, ilmu-ilmu baru bisa didapat gitu ya untuk mata kuliah pemasaran desain. Lalu mungkin tambahannya kalian jangan sampai kalah gitu ya. Kita punya branding desain mungkin hanya desain interior nih, tapi dengan adanya media sosial, platform digital itu lebih melancarkan usaha kalian gitu. Ya, mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sinta. Terima kasih kepada Bu Irma atas sambutannya. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Sinta Aulia atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya yang terhormat dan yang kita banggakan di sini ada Ibu Ketua Program Studi Desain Interior, Ibu Irma Damayanti, SDS MTS. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu di kesibukan Ibu Kaprodi satu ini. Dan tentunya yang terhormat dan terima kasih banyak kepada Bapak Akbar, MK, SST, PMAP, selaku Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang sebelumnya Pak Akbar juga sudah banyak sekali pengalamannya di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak Akbar yang telah menyempatkan waktu di kesibukannya, serta apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir di mata kuliah pemasaran desain interior. Tentunya dengan tema yang akan dibahas di sini memanfaatkan platform digital dan media sosial. Dan pada sore hari ini, terima kasih teman-teman. Dan alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di virtual Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya pada sore hari ini akan disampaikan banyak sekali pengalaman, sharing pengalaman, keilmuan baru bagi semua yang kita menghadirkan Pak Akbar di sini sudah banyak sekali ilmunya terkait dengan. Dan itu mungkin cukup dari saya mengingat waktu dari Pak Prodi dan juga Pak Akbar tidak bisa lama-lama di Zoom. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat sore, semoga bermanfaat. Selamat melaksanakan kegiatan dan tugas akhir. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu atas sambutannya. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi daripada narasumber.
Kami persilakan untuk Saudari Balkis sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi hadirin sekalian, selamat sore. Perkenalkan kembali, saya Balkis Toria Salma sebagai moderator di sini untuk membantu jalannya acara webinar pada sore hari ini. Webinar kita hari ini bertemakan pemasaran desain interior dengan judul pemasaran desain interior di era teknologi, memanfaatkan platform digital dan media sosial. Di mana teman-teman semua yang akan mendengarkan pemaparan langsung dari beberapa narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu yang terhormat kepada Bapak Kasdi Akbar, MKSSTP, MAP, selaku Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, sebelum itu mari kita berkenalan dulu kepada Bapak Kasdi Akbar lewat CV-nya berikut ini. Bapak Kasdi Akbar MKS STP MAP selaku Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki pendidikan formal S2 Ilmu Administrasi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di 2016. Lalu terdapat prestasi dan penghargaan Bapak yaitu di tingkat nasional dengan prestasi Satya Lencana Karya Satya X, pemberian penghargaan dari Presiden RI pada tahun 2020. Baik langsung saja kita dengarkan pemaparan dari narasumber. Untuk itu saya persilakan. Mohon maaf untuk narasumber dan moderator, saya potong. Dikarenakan Bu Irma sedang ada keperluan lain, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Mungkin bisa di on cam-in kameranya dulu dan mengambil sisi yang sempurna untuk difoto. Hitung ya, Dan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, terima kasih untuk Saudari Bella. Dan saya kembalikan ke moderator, Saudari Balkis, boleh dilanjutkan. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber untuk Bapak Kasdi Akbar. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Terima kasih Mbak Sinta, sebagai MC, Mbak Balkis, sebagai moderator, Ibu Irma, selaku Kaprodi, mohon izin, terus Bu Ayu, selaku Kepala Biro Kerjasama di Esa Unggul. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya diberikan waktu untuk sharing tentang bagaimana cara memanfaatkan platform digital dan media sosial di era teknologi saat ini, khususnya teman-teman di desain interior. Sebelum lebih jauh, saya masuk ke materi, saya mohon maaf dulu terlebih dahulu nih, mohon izin Bu Irma. Jadi saya juga nih sampai dengan detik ini belum sempat siapin paparannya karena waktu dan tidak memungkinkan, sehingga saya akan teman-teman silahkan mungkin ambil pena ataupun silahkan mencatat saja langsung sehingga nggak ada paparan yang perlu saya tampilkan di sini. Terus sebelum lanjut saya akan sedikit perkenalan. Jadi nama saya itu Kasdi Akbar, MK SSTP MAP. Panggilannya boleh dipanggil Akbar. Kemudian saya lahir di Jambi, kelahiran tanggal 24 Juni 1990
SD-nya saya di Jambi, SMP-nya saya di Jambi. Nah, di sini ada orang Jambi nggak nih? Mahasiswa, ada nggak? Dari Sumatera nggak ada ya? Jambi ya? Nggak ada ya? Pak Akbar, saya taunya kopi AA itu yang terkenal di Jambi. Woi, tahu dong berarti Bu Irma. Wah, hobi minum kopi AA nih. Kan nempoyak, ya kan? Aduh. Jadi SMA di Jambi, kemudian setelah lulus SMA, saya sempat kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputerisasi selama 1 tahun, ngambil jurusan Teknik Informatika. Nah, setelah Teknik Informatika diambil 1 tahun, ternyata orang tua nyuruh coba ikut tes, namanya kampusnya itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Mungkin adik-adik kalau pernah dengar ya, pukul memukul, itu di kampus yang sana dulu. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi, jadi kita sana udah tertib dan rapi, seperti itu. Jadi kampus saya S1-nya itu di IPDN, yang terletak di Jatinangor, di Jawa Barat tepatnya. Kalau mau tanya-tanya tentang IPDN, monggo. Mau tanya-tanya tentang Jambi, saya terbuka. Mau tanya-tanya tentang Kementerian Dalam Negeri juga saya terbuka, karena sebelum saya pindah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya juga bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Ini sama Mbak Ayu ini juga Bu Irma, jadi udah mitra, bukan mitra strategis lagi, udah mitra strategis banget, udah lama banget gitu. Jadi kemarin juga saya sempat pernah diminta Mbak Ayu, akhirnya kita golkan kerjasama yang ternyata sudah tertunda selama 6 tahun di Bekasi. Saya coba tempat membantu juga, jadi akhirnya lancar di sana, seperti itu. Jadi itu adik-adik semua yang ada di sini. Kalau juga Bu Irma, kalau misalnya desain interior, saya belum tahu ya di kantor saya itu ini, kalau di IKN perlu kali ya desain interior, jadi harusnya bisa tuh magang misalnya atau apa gitu kan. Cuman kan jauh tuh kalau magangnya ke IKN, itu harus siapin modal dan sebagainya, karena kamarnya hotelnya nggak ada juga di sana ya kan, kos-kosan belum ada. Itu. Baik, ini mulai masuk materi. Jadi teman-teman, dalam era digital yang terus berkembang saat ini, jadi dunia bisnis kita dan dunia apapun semua harus bersentuhan dengan teknologi. Dan wabil khusus juga kami di pemerintahan harus bersentuhan juga dengan teknologi. Karena ketika satu keilmuan ataupun satu dunia pendidikan atau jurusan seperti desain interior, kita kalau tidak terlibat dan tidak aktif mengikuti perkembangan zaman, karena perkembangan zaman itu identik dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal di belakang. Gitu. Jadi mohon maaf nih Bu Irma, bukan bermaksudnya seperti apa ya. Itu tetap adik-adik di sini, terutama khususnya saya juga yang seyogianya sebenarnya PNS nih, saya juga baru terbuka nih kemarin. Oh, ternyata kita juga harus ada LinkedIn gitu loh. Oh, ternyata kita juga harus ada sosial media yang lain gitu kan. Ternyata, nah ini pengalaman juga nih. Saya di LinkedIn itu baru sekitar 1 tahun saya coba ramaikan LinkedIn saya dapat tawaran job di sana. Saya dapat tawaran job karena saya waktu itu membidangi di bidang IT. Mereka membutuhkan pendapat saya as a profesional, ini. Jadi tentang security, IT security, dan mereka langsung memberikan tarifnya di depan. Pak, kami butuh pendapat Bapak. Ini orang luar negeri nih, di luar negeri, Singapura, dia membutuhkan langsung di chat LinkedIn itu, membutuhkan pendapat Bapak tentang security IT, perkembangan perusahaan security IT di Indonesia. Nah, itu langsung dikurungin. Bapak akan dibayar $150 per jam. Nah, saya bilang, oh, dengan senang hati saya bilang kalau untuk menjelaskan yang itu. Sudah, dan terjadi dan betul-betul real, bukan yang kayak penipuan via SMS atau WA, bukan ya. Ini real ini. Itu. Jadi ini adik-adik semua,
yang akan kalian hadapi nanti ke depan adalah dunia yang betul-betul terdigitalisasi gitu loh. Dan betul-betul sangat erat dengan teknologi. Tapi dengan dekatnya teknologi, dengan eratnya juga teknologi, jangan sampai kita hilang dalam interaksi antar manusianya ya. Karena sebelum materi ini saya juga sempat ngisi yang dikasih Mbak Ayu juga di Esa Unggul juga tentang dengan Gen Z yang teknologi ini. Jadi banyak Gen Z yang dengan adanya teknologi ini mereka apatis, kemudian mental health dan sebagainya macamnya lah gitu. Jadi semua dikaitkan dengan beberapa dampak-dampak teknologi terkait generasi Z. Lalu jasa desain interior digital ini sejauh saya juga itu sebenarnya ini sebagai saya orang awam tentang desain interior dan sebagai orang luar tentang untuk mengamati desain interior itu kalau untuk tataran menengah mungkin ya atau kelas menengah ke bawah itu seperti agak sedikit jauh dengan desain interior memang. Karena artinya apa? Karena yang menggunakan jasa desain interior itu adalah kalangan menengah ke atas. Karena mereka membutuhkan interior yang betul-betul didesain secara apik, secara estetik misalnya, secara profesional teman-teman yang belajar di bidang desain interior ini. Nah, memang PR-nya adalah ketika kita belum misalnya di hire atau misalnya ada beberapa proyek-proyek yang besar dan tentu tidak mungkin teman-teman ya menunggu waktu kalau misalnya ada proyek yang besar datang ya kita harus garap nih sebenarnya. Nah ini juga salah satu isu yang perlu saya angkat di sini bahwasanya mungkin saya belum pernah melihat nih tapi saya kemarin beberapa ada membaca salah satunya adalah bisa menggunakan cara-cara yang memang sebenarnya yang digunakan oleh banyak produk juga di luar yang ada di media sosial. Misalnya nih strategi yang paling unik sekarang memang adalah strategi viralisasi. Jadi ya harus membuat sesuatu hal yang viral baru kita bisa terkenal. Misalnya Mbak Zahra misalnya kan membuat desain interior rumah miskin mana gitu kan, terus akhirnya diliput sama media dan akhirnya terkenal. Nama Mbak Zahranya terkenal di situ dan akhirnya dicari-cari sama orang. Nah pada akhirnya, oh iya mau dong gitu kan. Ternyata untuk kalangan menengah ke bawah ini masih belum banyak, sebenarnya masih bisa di elaborate, bisa di manage gitu, bisa di maintain sebenarnya. Kalau misalnya bisa, oh ternyata ada jasa paket desain interior yang minimize istilahnya, minimalis lah dan tidak karena teman-teman ya di dunia luar di awam itu wah kayaknya image-nya tentang desain interior pasti ini bakalan berapa nih habisnya gitu kan hanya mendesain doang gitu kan. Nah banyak rumah-rumah orang rumah-rumah masyarakat itu memang rata-rata pada akhirnya habis di tukang rumah ya bisanya mandor aja di sana. Jadi ya udah taplak satu ini susun sini ini seperti apa. Nah itulah saya bilang mungkin bisa dijajaki oleh adik-adik khususnya desain interior yang ada di Esa Unggul sekarang ini. Itu mungkin bisa dibuat semacam pilot project nih, Bu Irma izin. Jadi adik-adik mungkin, ayo nih guyup bareng-bareng gitu kan, kasih satu ide, ada buzzernya, ada kemananya, atau perlu melibatkan siapa? Orang-orang terkenal misalnya, atau misalnya ada yang kenal atau ada bagian keluarganya yang orang terkenal bisa dilibatkan tuh misalnya Komeng misalnya kan, loh ini kok desain interior diundang di mana aja buat videonya kayak atau apa ya kan, atau dibuat Komeng marah-marah gara-gara desainnya gini oh interior, oh itu langsung terkenal tuh viral tuh. Jadi ini strategi-strategi yang terbaru gitu. Jadi kita harus cepat menangkap peluang itu dan jangan kaku, meskipun teman-teman adik-adik memang belajarnya desain interior ya. Tapi mungkin bisa collab sama mahasiswa yang ada di jurusan Bayu juga nih.
karena judulnya di sini adalah memanfaatkan desain interior dengan memanfaatkan platform digital dan sosial media. Tuh. Karena kalau adik-adik sekedar nih, sudah nih saya desainkan rumah sekedar, terus taruh di Instagramnya. Nah, itu juga orang belum tentu melihat apa gitu kan. Oh, ya udah sih gitu kan. Paling yang ngelihat teman-temannya juga sendiri, followernya juga belum seberapa, misalnya kan. Saya juga belum seberapa juga. Jadi makanya kita harus libatkan nih. Kalau perlu Esa Unggul tuh misalnya ada mahasiswa S2-nya yang dari artis. Atau ada mahasiswa S1-nya yang dari artis. Nah, itu bisa dimanfaatin tuh. Ayo collabs bareng. Nah, tentunya dia dengan senang hati dan free, nggak mungkin kita harus bayar gitu kan. Dan adik-adik pun bisa, oh iya gitu kan, naik tuh. Coba pilot project seperti itu. Jadi itu adik-adik, jadi saya tentu tidak jauh menjelaskan tentang desain interior karena memang bukan jurusan saya gitu kan. Tapi saya punya juga teman mitra saya itu udah dekat juga dari dulu saya masih kuliah di PDN itu teman saya itu S1-nya ITB arsitektur, S2-nya juga ITB arsitektur dan sekarang dia sudah mengelola satu perusahaan sudah menggarap banyak desain-desain yang memang kalau yang mau dapat besar itu memang saya ngelihat dia kayak Raffi Ahmad project yang ada di kebun binatangnya di daerah Tangerang itu dia yang nyelesain kemarin. Dia cukup banyak lah. Jadi menyatu sama teman-teman arsitektur juga. Jadi membaur. Ya itu yang paling format paling manual ketika pemasaran. Tapi ya yang sekarang ini memang yang tadi yang saya bilang pemasaran melalui dunia digital ini, platform media atau bahkan kalau bisa kita garap cari platform-platform digital yang ada di luar negeri. Nah, ada tuh bisa ada cari di Google atau di mana nanti. Kalau memang mau mencari konsumen yang ada di luar negeri, udah bayarannya udah pasti itu fitnya pasti bagus banget itu. Bayarannya bakalan dolar, bahkan nggak harus di adik lulus. Zaman sekarang ini, mohon maaf ya, maksudnya bukan berarti mena, mena, menafikan teman-teman yang sudah lulus S1, S2, S3 dan sebagainya, tapi di luar negeri itu ada sumber-sumber yang tidak harus dengan memang kelulusan kita, gelar kita gitu, karena mereka melihat dari hasil tadi. Tapi itu tadi harus mencari platform digitalnya. Saya belum sempat search, mohon maaf nih Bu Irma, tapi saya yakin ada karena banyak sumber itu, gitu kan. Banyak media-media yang seperti itu. Itu. Terus teman-teman juga bisa kalau misalnya ada kenal juga dekat dengan teman-teman yang di pemerintahan, di birokrasi. Kalau misalnya ini ada yang dekat, oh iya udah Pak, ya kan. Memang awal-awal sebelum menaikkan nama, kita harus ada nama, adik-adik. Kalian harus ada nama, harus ada labeling kalian masing-masing. Kalau artis tuh bilangnya tuh nama panggung, seperti itu. Jadi kalian harus menciptakan label diri kalian sendiri. Gitu. Kalian mau jadi apa nih? 5 tahun lagi aku mau jadi desain interior yang seperti apa misalnya gitu. Jadi kalian harus siapkan nama itu dan sudah mulai bikin strateginya dari sekarang. Jadi kalian tidak mengalir saja gitu kan. Kalian tidak ya udahlah nanti aja lah gimana kerja. Tapi kalian harus sudah membuat strategi itu dari sekarang. Karena itu akan sangat berpengaruh kepada tracking kalian. Oh ya pengalamannya di mana. Jangan lupa juga magangnya di desain interiornya di mana gitu. Jadi mungkin itu ya ada ya sementara. Terus di media sosial juga ada Facebook, kemudian ada Instagram, ada TikTok, kemudian ada ada Twitter. Kalian mungkin mendesain interior misalnya. Kalian harus update nih. Misalnya sekarang saat ini sedang lagi rame nih tentang capres-cawapres nih, gitu kan. Nah, kalian buat tuh desain interior yang apik, yang berkaitan dengan capres-cawapres. Nah, kalian buat idenya itu.
Nah, itu pasti kejual banget itu. Nah, kalian pasarkan, kalian buat kayak apa namanya, desainnya terus ditampilkan atau dibuat videonya supaya lebih menarik dan orang mau melihatnya seperti itu. Apa misalnya desain interiornya yang berkaitan dengan capres misalnya, di dalamnya ada background yang logo partai tertentu atau ada apa foto wajah tertentu misalnya seperti itu. Karena apa ya ini cukup cukup tentu bakal menarik perhatian dari semua. Bahkan kalian bisa dapat uang jajan dari sana sambil sambil kuliah ya, karena kan bisa saja gitu. Kemudian yang jelas kemampuan desain interior kalian selain diasah, kalian ya memang itu tadi pasti udah kehidupan sehari-hari adik-adik semua di sini tentang sosial medianya itu tadi. Jadi eh, tetap hiduplah dengan itu misalnya kan, dan dengan media sosial yang ada itu juga kita harus mengikuti perkembangan zamannya, kemudian eh, apa harus aktif di media sosialnya. Kalau memang ada satu misalnya ya Instagram, jangan Instagram pribadi misalnya kan, nanti bisa dikoneksikan, atau ada Instagram yang khusus berbagi share tentang dengan desain interior. Tadi harus kalian siapkan judulnya, harus kalian siapkan labelnya, kemudian ditampilkan dan buat semenarik mungkin. Selain itu tadi ya tadi strategi yang saya bilang, harus ada strategi baru cara apa memasarkannya. Mungkin nih, nah makanya tadi saya bilang sebenarnya bisa pilot project, adik-adik yang ada di desain interior kerjasama sama adik-adik yang teman-teman kalian yang ada di komunikasi misalnya, jadi ilmu komunikasi, kerja bikin grup bareng, bikin satu project. Nah itu harus harus ada lintas sektor nih Bu Ayu sama Bu Irma. Jadi di pemerintahan ini lagi gaungnya elaborasinya itu harus lintas sektor. Nah di kampus juga sebenarnya bisa tuh elaborasi lintas jurusan yang ternyata itu banyak sekali manfaatnya gitu loh. Karena kita nggak bakalan bisa hidup sendiri. Dan ilmu yang ada tentang komunikasi tentu lebih banyak yang ada di teman-teman yang memahami tentang mempelajari selama ini tentang ilmu komunikasi. Mungkin itu ya Mbak Balkis dari saya. Eh, saya sangat terbuka sekali dengan apa pertanyaan ataupun saran ataupun kritik pun saya sangat terbuka dan terima. Yang mau berteman juga silakan. Nanti saya share apa namanya IG, LinkedIn saya sama nomor HP silakan. Kalau ada yang mau nanya-nanya, monggo. Kalau apa namanya tentang pemerintahan juga silakan. Dan kalau misalnya mau saya kenalin sama yang teman saya yang ITB tadi juga, nggak apa-apa. Misalnya kalian mau magang di sana, ya monggo silakan. Saya sangat terbuka karena silaturahmi itu sangat penting bagi saya. Karena satu musuh itu sudah sangat banyak bagi saya. 1.000 teman masih sangat sedikit. Jadi itu prinsip hidup saya, adik-adik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya dan juga pengalaman yang luar biasa. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau mau minta pendapat untuk ke Bapak Akbar, bisa disampaikan langsung. Silakan untuk mengangkat tangan dan juga menulis pertanyaan di kolom chat dengan Zoom nama dan email.
Saya rasa Mbak Balkis boleh bertanya langsung aja Mbak, biar ini kan juga orangnya nggak terlalu banyak ya. Maaf. Iya baik, silakan Arif. Terima kasih untuk Mbak Balkis atas waktunya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Akbar atas insight-nya yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat banget buat kita. Nah, tadi kan Bapak sempat nyinggung soal LinkedIn tuh kan. Kalau Bapak pernah dapat job di situ. Saya pernah nyoba di LinkedIn, Pak. Tapi saya bingung nih, Pak, mau mulainya dari mana. Nah, di LinkedIn kan isinya kan nggak cuma ada beberapa orang ya Pak, kan jadi ada beberapa orang yang skillful juga. Nah, di situ gimana Bapak caranya menjadi orang yang berbeda, maksudnya berbeda di antara orang lain sehingga si klien bisa nge-hire kita. Terus izin bertanya lagi Pak untuk pertanyaan kedua, eh, gimana? Oke, kan kalau kita bertemu dengan klien itu kan pasti kita tuh harus tahu cara jaga klien kita nih Pak. Nah, gimana tuh cara Bapak biar klien kita tuh nganggap kita sebagai teman, jadi tuh klien kita jadi sering langganan ke kita gitu Pak. Mungkin itu saja sih Pak. Oke, langsung saya jawab ya, biar nggak lupa. Oke, Mbak Pak. Balkis. Makasih Mas Arif. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi yang pertama tadi, bagaimana caranya menjadi yang berbeda ya. Sebenarnya bukan menjadi yang berbeda, ya. Ya betul sih, menjadi yang berbeda dan yang paling terbaik ya di LinkedIn sehingga membuat atraktif yang ada di sana. Sebenarnya beberapa kali waktu saya pertama-tama LinkedIn itu, oh ini kapan yang mau connect ke saya gitu loh. Yang mau menjadi teman saya di LinkedIn siapa? Pertanyaan saya situ. Oh, teman kantor, oke, teman kantor sudah. Oh, teman main, oke, teman main sudah. Oh, setelah lama saya liatin, oh, ini nggak bakalan berkembang nih kalau saya biarin doang, gitu kan. Oh, ternyata saya harus nih, misalnya nih, karena saya di bagian pemerintahan, saya mencoba meng-approach, mencari nih, siapa aja, karena saya waktu itu butuh nih, misalnya, ada menteri luar negerinya, yang ada di luar negeri itu, misalnya menteri luar negeri Inggris, atau menteri luar negeri ini, atau saya, mau mencoba approach ke kampus Harvard. Nah, ke kampus Harvard siapa aja nih saya di sana? Saya cari dulu nih searching di Google profesor yang ada di Harvard berkaitan dengan jurusan saya misalnya kan, atau yang khususnya desain interior, siapa nih yang paling terkenal di sana, atau siapa sih public figure yang terkait desain interior yang ada di luar negeri misalnya kan. Karena jujur jujurly di LinkedIn itu kenapa saya pun uploadan saya di sana harus bahasa Inggris. Karena pada akhirnya yang bisa saya approach itu banyak kan orang luar negeri yang ada di sana. Karena orang Indo pun ya tetap pakai bahasa Inggris juga karena supaya itu udah bahasa internasional dan semua orang bisa membaca apa yang sudah kita upload di sana. Jadi approach lah. Ada-ada bisa approach misalnya cari nih siapa public figure yang terkait di dunia desain interior yang ada di luar negeri. Kalian connect aja dulu nggak apa-apa. Pasti di sana juga nggak seribet Instagram misalnya yang di private gitu kan, atau kalau misalnya nggak diterima nggak bisa ini. Tapi banyak kan teman-teman yang sudah masuk LinkedIn itu pasti dia sudah akan segera memberikan approve karena itu adalah halaman depan kita yang ada di sana. Dia akan membaca di mana kualifikasi kita, kemudian dia akan membaca selama ini kita bekerja dan menghasilkan karya apa di sana di LinkedIn itu. Kemudian sejauh mana pekerjaan kita bisa mempengaruhi dia nanti, gitu. Jadi saya banyak beberapa kali itu bahkan itu mungkin tuh sehari minimal berapa klik saya itu untuk meng-add friend-friend baru yang ada misalnya di luar negeri yang berkaitan dengan bidang saya tadi, misalnya desain interior tadi, siapa nih public figure-nya siapa. Karena kenapa? Disitulah nanti orang ketika kalian akan mengupload atau apa,
kalian akan apa namanya, akan dilihat. Kalau misalnya adik-adik belum bisa mengupload, cari bahannya. Misalnya nih, lagi ada expo desain interior di mana gitu kan. Jadi kalian datang di sana, kalian tuang narasinya dengan bagus. Dibuat narasinya, oh apa intisari dari acara itu, foto-fotonya mana, terus apa idenya, dan kalian tampilkan hasil dari yang kalian buat. Misalnya desain interiornya apa. Yang ternyata itu belum banyak orang lakukan. Nah, seperti itu, adik-adik, khusus untuk yang pertama tadi, untuk menjadi yang berbeda tadi. Kemudian yang kedua tadi, apa ya, Mas Arif ya? Kan Tadi dapat pertanyaan klien kedua nih apa tadi? susah nih, Pak. Oh Kan ya, dapat klien susah. menjaga. Repeat Aha. order, biar dia repeat order gitu, Pak. Oh ya, kalau repeat order itu ya sebenarnya kuncinya ada di pertama yaitu attitude kita, kemudian yang kedua ya sejauh mana persentase yang dikasih kalau kalian mau repeat order. Nah itu intinya sih. Jadi kan saya nggak tahu apa namanya persentasenya itu, deal-dealannya itu seperti apa, karena sesuai dengan perjanjian kontrak awal gitu kan. Karena kan tentunya mereka ingin puas, misalnya kan ingin apa, dan memudahkannya seperti apa. Jadi misalnya sudah klik kontraknya di kalian harus seperti ini, terus tiba-tiba di tengah jalan dia minta perubahan misalnya, Mas, tolong Mas di yang desain ini dirubah lagi dong. Nah, sejauh sefleksibel mana kalian nanti? Oh nggak bisa Pak, oh nggak bisa, oh nggak bisa. Nah itu bakalan ini juga gitu kan, kefleksibilitasnya pekerjaannya nanti ke depan itu bakalan menjadi nilai bagi mereka juga. Karena oh dah nggak usah lah kalau ke yang itu lagi, kita kan sudah ngasih proyek, tapi kita minta rubah-rubah sedikit aja nggak boleh, misalnya kan seperti itu. Nah padahal ini juga bedanya tipis atau kecuali apa, mohon maaf terputus sedikit tadi, kecuali ya intinya eh, kita harus tadi, yang pertama attitude kalian bagaimana, terus yang kedua adalah menjaga supaya mereka melakukan repeat order adalah kenyamanan tadi, kefleksibilitas kalian tadi, apalagi yang dalam kontrak resmi misalnya kan. Nah mungkin itu, adik-adik ada lagi pertanyaan lain? Baik, yang lain ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan lagi adik-adik? Tadi udah saya apa share juga contoh ini ya, ilmu viralisasi. Jadi kalau kalian mau ini silakan itu
makanya harus kerjasama sama anak-anak Vkom ya, anak-anak itu, karena zaman sekarang kalau viral itu ya cepet banget, bahkan diundang lagi sama stasiun televisi yang aneh-aneh. Tapi yang aneh-aneh yang positif ya, dibungkus dengan apa namanya yang seperti itu. Pak, saya izin bertanya. Ya, halo, Ada suara. silakan Mbak Zahra. Di era modern ini, di mana platform digital dan media sosial itu kan banyak ya Pak. Contohnya seperti aplikasi Instagram, LinkedIn, Pinterest. Dari semua platform digital itu, salah satu dari mereka, apakah ada yang lebih efektif dalam menyampaikan portofolio kami sebagai desainer interior? Oke, baik, langsung saya jawab. Sebenarnya masing-masing media sosial itu ada semacam golongannya masing-masing, Mbak Zahra. Jadi sebenarnya kalau saya lebih kepada membaca nih, lihat, oh Twitter. Nah, Twitter ini kan polanya texting ya. Jadi kita harus membuat teks, narasi singkat. Apa sih yang membuat itu menarik gitu kan? Ya, apa namanya, sehingga kita harus menyesuaikan dengan media sosialnya apa. Kalau saya lebih prefer semua media sosial yang bisa kita jangkau, yang memungkinkan kita approach aja. Toh juga kita nggak bayar. Toh juga kita nggak rugi gitu kan. Karena nggak mungkin kita memilih, oh yang mana yang bagus nih, udah di situ aja gitu kan. Loh ternyata pada saat kita coba di TikTok dengan algoritma yang berbeda, dengan pola yang tidak seperti Instagram yang fan base misalnya, bisa saja itu bakalan bisa lebih menggait orang-orang yang membutuhkan jasa desain interior ini. Nah, jadi itu jawaban saya paling kalau untuk yang media sosial. Semua media sosial yang kita mampu dan kita bisa dan kira-kira kita nyaman dengan media sosial itu, kita garap di sana. Seperti itu. TikTok misalnya dengan pola video, apa gitu, kita harus buat konsep, terus gaya videonya seperti apa gitu kan, membuat menariknya seperti apa gitu kan. Nah, kalau karena yang kita jual adalah jasa di sini kan, atau ada spill-nya dulu sedikit misalnya kan, misalnya gaya dengan tutorial mengajarkan masyarakat zaman sekarang gitu kan, oh ya seperti ini. Nah, jadi ketika mereka membutuhkan lebih dalam, misalnya minta buatin, akhirnya udah ngeliat video itu, barulah di situ nanti akan kita merasakan manfaatnya. Gitu, Mbak Zahra. Anything else? Ini pada semester berapa ya, Mbak Balkis? Semester 5, Pak. Oke, semester 5. Ya, ada lagi? Ada lagi kira-kira? Sepertinya sudah ya, Pak. Gimana? Baik. Sudah. Sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih untuk Bapak untuk pemaparan materi dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini. Kalau boleh saya simpulkan, yaitu pemasaran digital
merupakan strategi efektif bagi desain interior dalam era teknologi. Memungkinkan mereka mencapai audiens yang lebih luas, menyajikan informasi yang interaktif, dan juga mengukur kinerja pemasaran. Kreativitas, inovasi, dan konsistensi diperlukan untuk menciptakan konten yang menarik, membangun hubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan inspirasi dari berbagai perkembangan teknologi serta tren-tren desain interior. Baik, selanjutnya akan kita mengadakan sesi foto bersama ya, Pak. Oke. Pada Bapak dan Ibu serta peserta webinar, agar dapat membuka kamera, operator untuk dipersilakan standby mengambil foto. Satu, dua, tiga. Oke, boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas waktunya sore hari ini untuk Bapak Akbar. Saya bagi kerjasama sebagai moderator minta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan karena masih kami dalam tahap pembelajaran. Terima kasih dengan tidak mengurangi rasa hormat dikarenakan Bapak terdapat agenda lain kepada Bapak. Para Bapak akan silakan meninggalkan Zoom meeting hari ini. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Baik, makasih Mbak Balkis. Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu. Izin live. Terima kasih banyak Pak Akbar. Iya, Sehat-sehat, Bu Ayu. Pak. Makasih, Ya, Bang. sehat-sehat ya Bu Ayu. Salam buat Pak Ari ya, Salam. Bu Ayu. Makasih, Ya, Bang. salam buat Pak Polisi, Pak Ari. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan selanjutnya acara selanjutnya, baik pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Saudara Alfitra. Untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ayu Larasati, Eskom Emikom, selaku dosen dari mata kuliah pemasaran desain, dan teman-teman mata kuliah pemasaran desain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfitra Salamur Asrafi dengan NIM 2020-13025 dari desain interior. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pemasaran desain di era teknologi dengan judul Strategi Pemasaran Desain yang di era digitalisasi yang efektif. Apa sih itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran itu adalah tindakan terukur yang bertujuan agar produk perusahaan dikenal masyarakat luas. Strategi pemasaran adalah seperangkat langkah bisnis yang telah digabungkan pada tingkat presentasi produk untuk menarik konsumen untuk membeli sebuah produk atau sebuah interior. Adapun strategi-strategi pemasaran digital, yaitu ada sosial media marketing, ads berbayar, digital marketing, iklan menggunakan influencer, dan affiliate marketing. Di sini saya akan menjelaskan kelima dari strategi-strategi tersebut. Yang pertama itu ada sosial media marketing. Sosial media marketing itu adalah merupakan teknik paling umum yang ditemukan. Keberadaan sosial media saat ini memberikan kesempatan untuk pembisnis menemukan target pasar. Pasalnya pengguna sosial media jumlahnya sangat besar dan aktif setiap harinya. Strategi untuk membuat pemasaran dengan sosial media berhasil adalah dengan membuat konten inovatif. Bentuk konten di sosial media cenderung bersifat visual. Oleh karena itu, pastikan membuat desain yang eksklusif dan premium. Selanjutnya, yang kedua itu ada ads berbayar. Ads berbayar atau iklan berbayar yang tersedia di berbagai platform digital dibandingkan dengan sosial media. Ads berbayar memang membutuhkan modal marketing di awal. Namun, strategi marketing satu ini sangat penting untuk menunjukkan eksistensi bisnis. Ads berbayar dapat dikatakan sebagai layanan iklan komersil, namun penayangan iklannya bukan di televisi, melainkan di platform online yang sering diakses saat ini. Misalkan seperti bergabung dengan ads YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Selanjutnya itu ada digital marketing. Digital marketing yaitu mempunyai istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi. Mengembangkan bisnis dengan konsep digital marketing mulai banyak dilakukan. Misalkan melalui konten marketing di website atau di email marketing. Namun untuk menerapkan sistem marketing ini membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, terutama yang memiliki skill copywriting dan orang yang menguasai tools platform secara teknikal dengan baik. Selanjutnya ada iklan menggunakan influencer. Influencer marketing adalah jasa yang ditawarkan oleh influencer online untuk memasarkan produk atau layanan sebuah bisnis. Seorang influencer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi calon pembeli atau layanan dengan mempromosikan atau merekomendasikan di sosial media. Strategi marketing dengan memanfaatkan influencer adalah orang yang memiliki banyak follower aktif di media sosial. Dengan menggunakan jasa influencer, maka penjualan bisnis dapat tersampaikan ke banyak followersnya. Dan yang terakhir itu ada affiliate marketing. Affiliate marketing adalah metode pemasaran yang dilakukan dengan sistem kerja sama, yaitu dengan memasarkan atau menjual produk dari mitra untuk mendapatkan komisi. Biasanya, affiliate marketing melibatkan konten sebagai media promosi. Menggunakan teknik affiliate marketing juga dapat menjadi alternatif memasarkan bisnis di era digital saat ini.
Affiliate marketing membuat jangkauan konsumen lebih luas. Selain itu, adanya affiliate marketing juga memberi keuntungan untuk banyak orang. Sekian penjelasan dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Putra. Selanjutnya akan disampaikan pemateri kita, yaitu Saudari Salsabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sudah kelihatan? Atau sudah terlihat? Baik, terima kasih atas Kak Fitra tadi tentang materinya, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga kepada Saudara Balki selaku moderator, dan terima kasih ya persipannya Bu Ayu Larasati selaku Welcoming Space. Di sini langsung saja aku mulai. Dan itu adalah pemasaran desain interior di era teknologi. Aku ingin menempatkan dan tantangan pada platform digital media sosial. Sebelum itu, aku jelasin dulu tentang desain interior itu adalah seni dan ilmu yang melibatkan perencanaan, penataan, dan pengelolaan ruang dalam sebuah bangunan yang menggabungkan elemen-elemen seperti warna, pencahayaan, tekstur, perabotan, dan dekorasi. Dan di desain interior ini pastinya merupakan suatu bidang yang nggak mudah, karena pekerjaan desain interiornya adalah pekerjaan yang sangat kreatif dan menarik juga, dan memiliki tantangan dalam hal pemasaran tentunya pada produk dan jasa. Oke, untuk itu aku mau bahas dulu tentang perbedaan pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Di sini pada aspek medianya, pemasaran tradisional itu melalui rekomendasi mulut ke mulut, seperti bisa lewat televisi, radio, surat kabar, atau majalah. Sedangkan pemasaran digital sekarang di era modern ini melalui platform online, mesin pencari seperti Google, media sosial seperti Instagram, X, TikTok, dan lain-lain, dan tentunya melewati smartphone. Lalu target audiens di pemasaran tradisional ini aspeknya yaitu luas, sedangkan pemasaran digital ini aspek target audiensnya tuh dapat ditargetkan sesuai dengan keinginan sang pemasar. Lalu untuk aspek biaya, pemasaran tradisional ini dia lebih mahal, sedangkan digital itu terjangkau. Karena pemasaran tradisional dibilang lebih mahal karena dia target audiensnya luas dan tidak dapat ditargetkan seperti pemasaran digital,
Lalu efektivitasnya pada pemasaran tradisional ini, dia lebih fokus kepada merek dan brand awareness, sedangkan pemasaran digital ini lebih fokus pada penjualan dan konversi. Lanjut, ngebahas tentang manfaat pemasaran digital. Pertama itu untuk meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas. Dan kedua, menyediakan informasi yang lebih lengkap. Lalu memungkinkan segmentasi dan personalisasi pasar, menghemat biaya dan waktu, dan mengukur serta menganalisis kinerja. Lalu di sini ada strategi dan teknik pemasarannya. Yang pertama yaitu membuat konten yang menarik dan bermanfaat untuk audiens seperti artikel, video, podcast, infografis, dan lainnya. Lalu menggunakan mengoptimalkan website untuk mesin pencari atau SEO dengan menggunakan kata kunci, judul, deskripsi, dan konten yang relevan dan berkualitas. Seperti contohnya, interior bisa menggunakan kata interior minimalis. Lalu ketiga yaitu membuat website dan video profesional seperti di Behance atau video-video profesional upload ke TikTok sebagai branding. Lalu keempat yaitu membagikan konten seperti media sosial tadi lewat Instagram, YouTube, Pinterest, atau TikTok yang berpotensi viral. Lalu kelima, membagikan hubungan dan loyalitas dengan pelanggan melalui email marketing, seperti digunakan untuk mengirimkan newsletter atau produk-produk terbaru. Lalu keenam, gunakan iklan online seperti iklan display, iklan pencarian, atau iklan-iklan seperti di stories Instagram. Mungkin biasanya muncul kalau kalian lagi ngeliat orang, lalu di situ ada iklan. Nah, lalu ketujuh adalah menggunakan fasilitas gratis, misalkan dari Pinterest untuk kalian ngebuat papan inspirasi, koleksi, atau ide desain interior yang dapat disimpan. Lalu selanjutnya untuk mencapai tersebut pastinya ada tantangan dan solusi. Lalu untuk mengatasi itu, pertama yaitu adalah menciptakan produk yang berbeda. Seperti di contohnya, ini dengan menjual aksesoris interior, gelas dengan konsep yang lucu, yang meliuk-liuk warna-warni, lalu menonjolkan keunggulan produk seperti ini. Misalkan kalian seorang penjual furniture bisa ngasih di website kalian di bagian deskripsi seperti ini. Temi chair adalah kursi dining chair yang sangat comfortable. Lalu kalian pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Misalkan kalian harus mengidentifikasi apa aja kekuatan sama kelemahan pesaing secara objektif. Jadi dengan begitu kalian dapat nentuin strategi pemasaran tepat untuk menghadapi mereka. Misalnya pesaing ini punya harga yang lebih murah daripada produk Anda. Jadi Anda bisa nawarin menggunakan diskon seperti ini. Contohnya diskon hingga 60%, terus ada gratis ongkir juga 100%. Jadi untuk menarik pelanggan. Selanjutnya di sini langsung ada contoh dan inspirasi. Yang pertama ini ada Andrea True. Andrea True ini adalah seorang interior designer dan YouTube blogger. Di sini juga dia sering membagikan tips-tips ke desain interior. Ini contoh salah satu videonya. Dan ini juga ada contoh proyeknya Andrea tuh nih seperti ini. Dia suka membagikan tips-tips dan trik kepada desain interior. Mungkin bisa langsung ditonton di YouTube-nya Andrea True. Jadi Andrea True juga dia di bagian Instagram-nya bisa dilihat. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak ya? Kelihatan ya?
Gak ada. Ya, Bapak bisa lihat di Instagram Andrea True, dia di sini di link bio-nya dia nyantumin thread-nya, terus di sini juga dia nyantumin kayak Linktree gitu. Linktree semacam kayak dia juga ngebuka kursus interior designer, juga dia ngebuka webinar SketchUp free gratis, terus dia juga ngebagian material-material gratis untuk di SketchUp, dan dia juga nyantumin YouTube channelnya. Oke, lanjut. Itu langsung bisa dibuka Instagramnya Anda dulu ya. Lanjut di sini ada desain staff. Dia ini adalah produk interior design yang ngejualin furniture dengan gaya Skandinavian dan minimalis. Di sini dia ngejual furniture menarik. Mungkin bisa dilihat di websitenya netberkus.com. Ini salah satu contoh videonya. Ya dibuat seestetik mungkin itu untuk konsumen. Oke, dia juga ada mungkin langsung bisa dibuka treatnya desain staff. Lanjut di sini ada Forgood Studio. Forgood Studio ini adalah jasa interior desain sama arsitektur juga. Di sini ada contoh-contoh project-project mereka ini di salah satu website website untuk semacam untuk seorang desain interior arsitektur. Kita langsung dibuka website RCP-nya for Good Studio ya, Instagramnya. Lanjut ada Clarissa Nadia, dia ini seorang interior designer juga konten kreator yang aktif di TikTok. Clarissa juga dia sering bikin kayak interior, ngasih juga kayak terus tentang desain interior. Dia juga ngasih tips tentang cara gimana memilih material yang benar. Juga dia ngasih dekorasi rumah. Dan karena dia Clarissa ini, dia nyantumin salah satu branding dia melalui website Milsec. Website ini di salah satu platform gratis yang mungkin bisa coba. Di website ini dia nyantumin portofolio dia sebagai interior nih seperti ini. Terus dia juga nyantumin WhatsApp untuk langsung collab sama dia, sama juga nyantumin WhatsApp untuk menjual jasa dia sebagai seorang desain interior. Di sini juga dia ngasih link rekomendasi aksesoris interior. Baik, sekian. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materinya dari saudari Salsabila dan tadi saudara Alfitra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga sudah men-sharing berbagai info platform media sosial untuk konten-konten interior. Baik, terima kasih lagi kepada seluruh peserta webinar dan juga Bapak dan Ibu atas waktu dan semoga kita selalu sehat dan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya bagi sekali sama sebagai moderator undur diri dan saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Terima kasih kepada moderator Saudari Balkis serta Bapak dan Ibu narasumber yang telah memberikan wawasan dengan sharing ilmu, sharing manfaat. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua hari ini. Dan mungkin di sesi akhir ini yaitu sesi foto bersama. Kami mohon Bapak atau Ibu dan mahasiswa peserta webinar untuk dapat membuka kamera masing-masing. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu serta peserta webinar hari ini.